akan melanjutkan. Kalau kemarin itu pembahasannya tentang alat-alat bersuci, sekarang kita akan membahas tentang najis dan juga hadas. Kalian pernah mendengar apa itu? Apa najis itu? Apa? Sesuatu yang kotor. Contohnya apa? Contohnya apa? Siapa yang bisa mencontohkan? Bisa tunjuk jari. Contohnya najis itu? Ayo. Siapa yang berani? Ayo. Mas Aska. Contohnya apa najis itu? Nanah. Oke. Mas Yuda? Darah. Oke. Mas Aksinul? Kotoran hewan. Mbak Meda? Darah head. Kalau darah head itu tergolong najis atau hadas ya? Hadas. Oke ya, pinter. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, jadi kalian sedikit sudah bisa memahami tentang hadas dan juga najis. Nanti kita akan lebih mendalami apa pengertian hadas, apa pengertian najis sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Pengertian najis, macam-macam najis, dan bagaimana cara mensucikannya. Kemudian yang kedua, itu kita akan mempelajari tentang pengertian hadas, macam-macam hadas, dan juga bagaimana cara mensucikannya. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan. Tadi ada yang mencontohkan nanah. Nanah kotor tidak? Kalian jijik tidak? Jijik. Nah, itu merupakan contoh dari najis. Nah, macam-macam najis ada 3. Ada berapa? 3. Ada 3, yaitu mukhafafah, mutawasithah, mughalladhah. Kalau mukhafafah itu najis yang ringan, yang kecil. Kalau mutawasithah itu najis yang sedang. Kalau mughalladhah najis yang berat. Nah, sekarang contohnya najis mukhafafah. Ada gambar adik bayi. Adik bayinya sedang apa itu? Ngongkol. Di sini ada adik bayi yang kencing, yang ngongkol. Itu merupakan contoh dari najis mukhafafah. Mukhafafah tadi yang apa? Ringan. Nah, contohnya air kencing bayi. Adik kecil yang belum berusia 2 tahun dengan membasuh atau memercikkan air pada pakaian yang terkena najis. Cukup dipercikkan saja. Itu ketika kita mensucikan najis mukhafafah. Kemudian selanjutnya yang kedua itu adalah najis mutawasithah. Najis mutawasithah itu yang apa? Tingkatannya yang apa? Yang sedang, pinter. Contohnya apa? Contohnya ada kotoran manusia, kemudian darah, baik itu darah head maupun darah yang lainnya, kemudian air mani, minuman keras, kotoran hewan, bangkai hewan. Apa itu contohnya? Contohnya bisa kalian lihat, ini apa ini? Ada hewan apa? Ada anjing, ada babi maupun keturunannya. Ini merupakan contoh dari najis mukhafafah, najis yang berat. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah dengan membasuhnya dengan air sebanyak berapa kali? 2 kali. Nah, salah satunya dengan menggunakan debu ataupun tanah. Nah, ini merupakan pembahasan tentang najis. Ya, sampai di sini paham? Paham ya? Najis ada berapa macam? 3. Ya. Kemudian kalau misalnya
jawab refleksi tentang ini ya, yang najis ya. Kalau saya mencontohkan ketika kalian punya adik kalian ngompol pipis gitu ya, itu termasuk najisnya najis apa? Bohong? Berarti sekarang kalau najis sudah kalian memahaminya, kita lanjutkan tentang hadas. Ya, hadas itu apa? Hadas itu adalah keadaan tidak suci. Keadaan tidak suci dianggap seseorang itu bernajis, seseorang yang tidak suci, sehingga menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah. Itu namanya adalah hadas. Ada berapa macam hadas itu? Hadas ada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kemudian contoh-contohnya. Contoh dari hadas kecil itu adalah keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur. Contohnya apa? Sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul. Kentut ya, kentut. Terus apa lagi? Ya bising. Terus apa lagi? Buang air besar. Ya itu. Ketika kok keluar dari dubur ada sesuatu yang menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas. Jadi itu ketika kok kalian menyentuh kubul dan juga dubur tanpa adanya pembatas, maka di situ kalian terkena hadas kecil. Wudunya menjadi batal. Ketika kalian mau melaksanakan sholat, maka harus wudu terlebih dahulu ya. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang di situ sudah balik dan bukan muhrim, tanpa adanya pembatas yang menghalangi keduanya, maka ketika di situ kok bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, di situ dapat membatalkan terkena hadasnya. Hadas apa? Kecil. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari hadas kecil. Nah, yang selanjutnya hadas besar. Hadas besar itu apa saja? Meliputi apa saja? Yang pertama, keluar mani, baik itu karena mimpi maupun hal lain. Kemudian mengeluarkan darah haid. Darah haid itu darah yang keluar untuk perempuan. Kemudian nifas. Apa? Nifas? Tahu, ada yang tahu nifas? Darah yang keluar dari rahim perempuan karena apa? Setelah melahirkan. Kemudian meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia, mau bertanya, sudah paham tentang hadas dan juga najis? Sambut? Sudah jelas? Sudah. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Nah, sebelum saya melanjutkan, kita akan ada permainan. Nah, di sini saya akan mengajak kalian supaya kalian lebih fresh, lebih refresh lagi. Mari kita berdiri bersama-sama. Ayo. Bisa kalian lihat? Kalian bisa berdiri. Yang pegal-pegal, silahkan tangannya direnggangkan ya, biar kalian lebih semangat lagi. Oke, kita ice breaking dulu ya. Bisa dilihat di depan, di layar. Kita bernyanyi bersama. Yuk. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan putus. Nah, dua jari kanan. Ya, sudah refresh kembali? Silahkan duduk. Oke, untuk selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman kalian, ini saya punya kartu ya. Ada kartu. Kartu ini ada dua macam. Ada kartu yang berwarna kuning, ada kartu yang berwarna putih. Ya. Kartu yang berwarna putih ini sebagai kartu induknya, dan kartu yang berwarna kuning ini sebagai kartu
induk juga yang hijau ini sebagai kartu kendali. Nanti akan saya bagikan satu persatu. Kalian bisa bergabung menjadi satu. Kalian mendapatnya apa? Sesuai dengan kartu induknya. Silakan nanti bisa bergabung menjadi satu. Maju ke depan, kita tempel. Kemudian kita presentasikan ya. Paham sampai di sini? Oke. Mendapatkan najis mukhafaf? Oke, silahkan bisa bergabung menjadi satu untuk yang najis mukhafaf. Najis mukhafaf bisa ditempel dulu. Atas satu coba ya, yang ini dibantu. Kemudian contohnya apa najis mukhafaf? Ya, terus cara mensucikannya. Kami dari Bapak Najis mukhafaf akan mempresentasikan pengertian dari najis mukhafaf. Najis bagi laki-laki yang berumur tidak lebih dari 2 tahun dan akan apa kecuali itu cara membersihkan, mengusap atau membersihkan air. Iya, oke. Sudah tepat kan? Sudah tepat? Nah, itu najis apa? Mukhafaf. Contohnya air kencing bagi laki-laki yang berumur tidak lebih dari 2 tahun belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya dengan bagaimana? Mengusap atau memercikan air. Sudah tepat? Sudah. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, itu dari kelompok 2 tentang najis mutawasithah. Contohnya apa? Air kencing, darah, nanah, kotor. Najis mubalaghah akan mempresentasikan contoh najis mubalaghah. Najisnya anjing jadi. Ya. Cara membersihkannya, membasuh menggunakan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah atau Itu yang terakhir untuk najis pembahasan hadis najis mubalaghah. Contohnya apa? Najisnya anjing dan babi. Cara mensucikannya bagaimana? Membasuh air dengan debu. Yang mendapatkan kartu hadas kecil silakan bisa maju ke depan. Paling atas ke atas lagi yuk. Hadas kecil lah. Contoh-contoh hadas kecil apa saja? Ditempel. Oke. Sudah, yuk silakan bisa dipresentasikan bersama. Contoh dari hadas kecil. Iya, oke. Bisa kalian lihat yang ada di depan, yang teman kalian presentasikan. Sudah tepat kan? Sudah tepat kan? Sudah. Yang mendapatkan kartu hadas besar. Kartu hadas besar, silahkan bisa maju ke depan. Atas. Ya. Selanjutnya contohnya apa saja? Oke. meninggal dunia. Iya, oke. Sudah tepat kan? Sudah. Setelah kegiatan kita menyortir kartu ini ya, contoh-contohnya
contoh kita menyortir kartu ini dari contoh-contoh ini. Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Sudah. Ada yang belum paham atau mau bertanya? Silakan. Apa? Yang ditanyakan sama Mas Widan, kenapa kok hanya air kencing bayi laki-laki saja, Bu? Bayi perempuan kok tidak? Menurut penelitian, air kencing bayi perempuan itu bakterinya lebih banyak. Jadi di situ untuk bayi perempuan itu kategorinya bukan najis mulawabah, tetapi kategorinya najis mutawasito. Sampai di sini, Mas Yuda bisa memahaminya? Ya, yang lain ada pertanyaan? Tidak, oke. Kalian saya berikan tugas LKPD-nya. Kalian bisa mengerjakan modul pada halaman 20. Nanti dikerjakan di rumah. Kita koreksi di pertemuan yang akan datang. Sebelum mengakhiri, kesimpulan kita pada pagi ini tentang najis dan juga hadas. Masih ingat pengertian najis? Masih. Apa itu? Sesuatu yang kotor. Kalau hadas? Keadaan yang tidak suci. Ada berapa macam najis? Ada berapa macam hadas? Kali. Ada kali, ada dua ya. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.